dibilang bagus. Dengar sekarang saya ngomong lagi. Dengar tak suara saya? Saudara terdakwa, bisa nggak video Polda yang itu dia? Video Poldanya yang dimunculin terus lihat Polda mati. Ya, nah itu kan. Poldanya mana? Offline. Cek lo. masih dicek. Layar PN yang di Polda yang masih belum connect. Tadi mati di hilang. kenapa nggak diantisipasi sama Polda? Tapi sinyal mau gitu juga. Ya, mau. Enggak. Teksnya gitu. Berarti hilang kan. Tunggu sampai nyamuk. Udah dihubungi. Kita tunggu sampai ngamuk, Pak. Nanti ini udah dipakai alasan itu buktinya ini. Sedang review nih, Bang. Ya. Masih suara. Sudah bisa connect ini ya? Siapa itu? Itu dikasih masker. Ini pengacara. Penuntut umum itu terdakwa itu ada terlihat di layar itu petugas atau siapa? Lagi berbicara dengan siapa? Kecilin dikit, Pak. Muncul Kecilin dua. suara di sana yang nggak muncul. Nah, ada. Oh ya, karena masih ada kegiatan dari terdakwa supaya lebih tenang, itu sidang diskor lagi ya. 5 menit lagi ya. Siap, Majelis Hakim. Ya. Itu kok spek tertibnya. Sidang kembali, skor dicabut dan sidang dibuka kembali. Ya, saudara penuntut umum,
agar terdakwa dihadirkan dan nampak di layar sudah ada penasihat hukumnya supaya kondisi di dalam ruangan itu supaya bisa ditertibkan ya, sehingga orang lain tidak lalu lalang ya, supaya ditertibkan. Penuntut umum, tolong petugas yang ada di sana supaya bisa menertibkan di tempat itu. Siap majelis. Ya. Ya. Saudara terdakwa sudah didampingi penasihat hukum saudara sekarang ya. Jadi saudara sudah didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya. Benar yang mulia. Ya. Pada persidangan yang lalu, pada saat majelis memerintahkan penuntut umum untuk membacakan dakwaan, saudara memilih untuk lockout ya, dan dakwaan dibacakan oleh penuntut umum. Nah, terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut, apakah saudara sudah mengerti dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut? Karena dari awal persidangan, saudara sudah ditanyakan bahwa saudara sudah menerima salinan dari dakwaan dari penuntut umum. Bagaimana tanggapannya? Apa sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Maaf yang mulia, saya tidak mengerti karena saya tidak mendengarnya langsung. Yang mulia. Jadi saudara tidak mengerti ya? Saudara tidak mengerti ya? Karena saudara tidak mengerti, silahkan kepada penuntut umum untuk menjelaskan kembali. Karena terdakwa ini tidak mengerti terhadap surat dakwaan saudara. Silahkan dijelaskan. Silahkan dijelaskan kembali. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya sebagai terdakwa, maaf yang mulia. Saya sebagai terdakwa tetap menolak sidang online dan meminta sidang offline atau tatap muka. Karena kepentingan sidang ini bukan hanya untuk korban, tapi juga untuk saya. Bukan untuk jaksa penuntut umum atau hakim. Selebihnya, saya serahkan ke penasihat hukum untuk membela kepentingan hukum saya. Terima kasih yang mulia. Sekarang. Yang mulia. Penuntut umum, dapat dijelaskan dakwaan yang belum dimengerti oleh terdakwa. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Kami akan menjelaskan surat dakwaan yang telah kami bacakan pada persidangan minggu yang lalu. Namun demikian, kami mohon izin sebelumnya supaya ini lebih terinci. Apakah kami bisa diizinkan untuk membaca kembali surat dakwaan tersebut supaya lebih jelas kepada yang bersangkutan? Para terdakwa. Yang mohon berbicara. Persidangan ini bukan miliknya jaksa, hakim, juga penasihat hukum. Ya, silakan penasihat hukum. Saya dengar pendapatnya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera. Untuk Ibu Hakim dan Bapak Hakim yang ada di Pengadilan Denpasar, penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Denpasar, dan kita di sini dan semua masyarakat. Kami mau sampaikan mewakili kepentingan dari Jering sebagai kami mau sampaikan persidangan ini adalah upaya pencarian kebenaran material dari satu. Di sana kepentingan keadilan dari korban harus diakomodir. Kepentingan juga pencarian keadilan untuk terdakwa diakomodir. Kita, para officer keadilan harus mengakomodasi hal tersebut. Parameter penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan yang cermat, presisi, telah ditetapkan di dalam undang-undang yaitu KUHP. SEMA Ketua Mahkamah Agung nomor 1 itu juga
mengakomodasi parameter tersebut, tidak menyimpangkan. Dalam masa pandemi ini, Mahkamah Agung telah membuat SEMA bahwa persidangan bisa dilakukan secara online, dapat. Tetapi juga artinya itu tidak imperatif. Karena ada persidangan yang dilakukan secara offline. Untuk mencari kebenaran material, maka kami meminta persidangan ini dilakukan offline. Karena akan didapatkan satu persidangan yang legitimate, tidak mengesampingkan tujuan pencarian keadilan. Berkaitan dengan itu, persidangan lalu kita sudah meminta. Ternyata problemnya adalah pada soal produk-produk yang menjadi rujukan majelis hakim di dalam memutuskan sidang. Oleh karena itu, kami telah bersurat kepada Mahkamah Agung untuk meminta petunjuk dan juga pendapat dan juga tanggapan Mahkamah Agung agar persidangan atas nama pelapor korban ID dengan terdakwa atas nama I Gede Aryastina dilakukan secara offline. Kami telah membuat surat itu kepada Mahkamah Agung. Bagaimana kaitannya dengan majelis hakim? Karena kewenangan untuk membuat satu proses aturan peradilan ada pada Mahkamah Agung, kami bersurat ke sana. Oleh karena itu kami bermohon sebelum persidangan ini dimulai, surat ini menjadi satu pertimbangan bahwa Mahkamah Agung bisa menjawab dulu surat kami. Ketika lembaga peradilan tertinggi yang membuat aturan tentang persidangan peradilan menetapkan, maka kami akan taat. Karena pada dasarnya SEMA nomor 1 tidak mereduksi KUHAP, tetapi keputusan majelis hakim telah mereduksi pencarian keadilan yang diparameteri oleh KUHAP. Oleh karena itu, kesimpulan kami, permohonan, kami mohon pengadilan menunda dulu sidang ini sampai adanya tanggapan dari Mahkamah Agung atas surat kami yang kami kirim 2 kali. Satu di Jakarta langsung melalui dikirim dan satu lagi melalui pos. Itu yang pertama. Ya, yang mau kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan berbicara yang diberi kesempatan secara luas. Terima kasih. Ya. Sudah cukup, Pak. Ya, kami sudah menjelaskan ya pada persidangan yang lalu, kami sudah menjelaskan bahwa kami untuk sementara sampai hari ini tetap menggunakan persidangan secara online ya, sambil menunggu petunjuk dari Mahkamah Agung ya. Nah, kalau ditunggu kapan akan turun pendapat dari Mahkamah Agung, ini menunda waktu persidangan ya, sedangkan proses penahanannya berjalan terus dan tidak bisa diperpanjang lagi. Itu ya salah satu pertimbangan daripada majelis hakim, dan tetap mendasarkan pada dasar hukum yang telah kami pedomani pada persidangan yang lalu yang telah kami sebutkan. Untuk sementara sampai saat ini kami tetap berpedoman kepada SEMA Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 yang awalnya adalah berdasarkan MOU dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya surat edaran nomor 1 tahun 2020 beserta perubahannya sampai dengan SEMA nomor 9 tahun 2020 beserta petunjuk teknik pelaksanaannya, yaitu dengan SESMA nomor 8 tahun 2020 yang khususnya di dalam pasal 7 secara jelas menjelaskan bahwa persidangan dilakukan secara telekonferensi. Jadi demikian ya.
kami tetap untuk sementara sampai saat ini kami berpendapat seperti itu, ya, dan menurut kami tetap sah, ya. Bagaimana tanggapan penuntut umum? Baik, Majelis Hakim. Pada intinya kami sebagai tim penuntut umum mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dirujuk kepada peraturan-peraturan yang selama ini kita gunakan dalam proses sidang online ini. Jadi dengan demikian, kami sepakat bahwa untuk proses persidangan hari ini kami lanjutkan secara online sebagaimana yang telah ditetapkan Majelis Hakim pada sidang yang lalu dan pada saat ini di depan persidangan. Demikian. Ya, sudah ya disampaikan pendapat daripada penuntut umum. Sekarang untuk dijelaskan kembali dakwaan yang sudah dibacakan itu. Silakan kepada penuntut umum jelaskan kembali. Terima kasih Majelis Hakim. Kami akan jelaskan tentang surat dakwaan yang sudah kami bacakan pada persidangan yang lalu, yang pada intinya bisa menyebabkan virus yang kembali masuk ke tubuh manusia semakin ganas setelah vaksin. terdakwa Gede alias Jering ini diajukan ke persidangan dengan setuju. Kami mau menyatakan setuju. Kesempatan dulu penuntut umum untuk Kami menyatakan setuju dengan Majelis Hakim. Kan setuju kan harus dengar juga. Bukan tidak setuju. Ya, bagaimana Pak? Jadi sangat bijaksana Majelis Hakim menyatakan sampai persidangan hari ini kami akan online dulu. Artinya satu kebijaksanaan yang terdapat di dalam pernyataan Majelis Hakim. Oleh karena itu kami setuju. Ya, yang kedua, mohon dakwaan dibacakan lagi. Ya, yang kedua, mohon dakwaan dibacakan lagi supaya didengar dalam sidang terbuka yang kami. Terima kasih. Ya, jadi demikian ya pendapat dari penasihat hukum, setuju untuk dibacakan dakwaannya kembali. Silakan penuntut umum untuk. Baik, kalau begitu kami akan bacakan lagi surat dakwaan. Pokoknya saja, pokoknya ya, intinya. Oh siap, ya. Surat dakwaan nomor register perkara PDN 0637 garis miring Denpa garis miring KTB Datar KPUL garis miring 08 2020. Saudara penuntut umum, saya katakan pokoknya saja, intinya saja. Ya. Identitas terdakwa, mohon izin kami tidak bacakan kembali. Terdakwa agar mendengarkan apa yang dibacakan supaya tertib ya, jangan konsentrasi ya mendengarkan itu. Terima kasih. Dijelaskan. Ya. Bahwa sebenarnya Gede alias Tina alias Jering ini sebagai terdakwa kami ajukan ke persidangan dengan tempus delicti pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dan pada tanggal 15 Juni 2020 dan pada locus delicti bertempat di perumahan Casa Garcia, Jalan Intan Permai, Kerobokan, Kabupaten Badung, telah menggugah dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi, yaitu yang berupa postingan ataupun unggahan pada akun Instagram miliknya sendiri, yaitu milik terdakwa, dengan alamat http://www.instagram.com.jrssip, yaitu pada tanggal 13 Juni 2020, dan pada URL https://www.instagram.com/bck2acphwem. Adapun unggahan yang diposting oleh terdakwa tersebut ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian ataupun permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras atau antar golongan darah, yaitu kepada Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bali. Dari beberapa perbuatan tersebut, yaitu yang 2 kali terdakwa posting,
telah mengakibatkan atau telah menimbulkan suatu tanggapan yang bermacam-macam dari sebagian warga masyarakat terhadap Ikatan Dokter Indonesia, yang pada intinya Ikatan Dokter Indonesia ini merasa telah baiknya atau merasa telah diprovokasi. Ada sebagian warga masyarakat yang menjadi tidak senang terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Sebagai kelengkapan, ada beberapa tanggapan, beberapa hal tanggapan, tidak kami bacakan semuanya, dari netizen yang pada intinya sebagai berikut, yaitu dari @yami _N yang berbunyi, dokter diolok-olok terus. Kemudian dari akun @anandita YouTube Bigar, kita dipaksa bodoh, beli jaring. Kemudian dari Nanda Rizkana Permana, dokter bubar saja. Ada juga dari Arsa Dewa, bubarkan, dengan emotikon tepuk tangan, sok jadi malaikat, sweet, dan lain-lain. Postingan tersebut telah menimbulkan suatu kerugian kepada Ikatan Dokter Indonesia, yang mengetahui postingan tersebut akan mendapat perhatian, karena mengetahui postingan tersebut akan mendapat perhatian dari warga masyarakat dan banyak menjadi ramai di media sosial serta memperoleh komentar yang beragam. Oleh karena itu, terdakwa sebagai seorang public figure, sebagai anggota grup band Superman is Die yang memiliki fan cukup banyak tersebar seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan memposting pada akun Instagramnya tersebut pada media sosial Instagram tanggal 13 dan 15 Juli tersebut yang bernada membuat kebencian dan atau permusuhan dan atau penghinaan pencemaran nama baik terhadap dokter Indonesia, sehingga ini merasa sangat terhina dan dibenci oleh sebagian masyarakat dan dirugikan baik material maupun imaterial akibat dari postingan tersebut. Dengan demikian, kepada terdakwa IGD Aryastina alias Jering untuk dakwaan pertama tersebut diancamkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian Majelis Hakim yang mulia, secara garis besar telah kami jelaskan mengenai dakwaan yang telah kami bacakan tersebut. Demikian, terima kasih. Ya, saudara terdakwa, tadi saudara sudah mendengar ya yang dijelaskan dan dibacakan oleh penuntut umum. Apakah saudara sudah mengerti tentang surat dakwaan tersebut? Sudah terdakwa. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa status saya tersebut tidak dibaca secara penuh, unggahan saya tersebut yang ada kata maaf tanda kata kacungnya, kenapa tidak dibaca secara full dan diartikan secara penuh? Dan yang kedua, sebenarnya salah saya apa sih? Ya, nanti. Apakah saya punya kapasitas membubarkan ID? Soal pembuktian karena kesalahan saudara itu soal pembuktian ya. Belum saudara dinyatakan bersalah ya. Jadi itu menyangkut soal pembuktian ya. Sekarang yang perlu saudara ketahui, apakah saudara mengerti yang sudah dijelaskan tadi? Ya, silakan saudara konsultasikan kepada penasihat hukum saudara. Apakah saudara akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tadi? Ya. Waktu surat dakwaan diserahkan maaf yang mulia, saya akan mengajukan eksepsi dan penasihat hukum saya juga akan mengajukan eksepsi. Terima kasih yang mulia. Jadi untuk persidangan hari ini belum siap ya? Belum siap ya? Belum. Penasihat hukum belum siap ya. Jadi kita kasih kesempatan ya untuk menanggapi dakwaan daripada penuntut umum ya. Jadi kita kasih waktu ya kepada penasihat hukum mau mengajukan eksepsi? Ya. Mengajukan eksepsi ya? Ya. Kita kasih waktu ya 1 minggu. Oh ya.
Mana dia? Mana kalender? Mana kalender? Mohon izin Majelis Hakim. Bentar. Nah, Bicara. bentar. Tes. Tadi Bapak. Ini yang bicara siapa? Penuntut hukum atau penasihat hukum apa ya? Yang bicara itu belum. Hakimnya lagi ditetapkan 1 minggu lah. Jadi ada yang mau disampaikan oleh penasihat hukum? Tadi kan kami ditanya, kami akan mengajukan eksepsi majelis Iya. hukum dan juga terdakwa Kristina. Bagaimana kurang jelas? Diulang lagi. Ya, terdakwa akan mengajukan eksepsi dan juga advokat akan mengajukan eksepsi. Oleh karena itu kami kalau boleh bermohon minta waktu 2 minggu. Sekiranya boleh bermohon. Terima kasih. Dua kali dulu. Ya. Jadi permohonan saudara setelah kami musyawarahkan ya dengan majelis, kami sudah membuat court calendar ya. Mungkin ini bisa saudara sepakati ya. Kita sepakati ya. Untuk waktu eksepsi kita berikan kesempatan kepada saudara pada tanggal 29 September 2020 ya. Dan kemudian kita menjadwalkan juga untuk hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 tanggapan daripada penuntut umum. Kemudian tolong dicatat ya, baik penasihat hukum maupun penuntut umum ya. Kemudian hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 putusan sela. Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pemeriksaan saksi daripada penuntut umum. Kita kasih kesempatan sebanyak 2 kali ya. Yang selanjutnya diulang yang mulia. Oh ya, Yang pemeriksaan saksi. Sebentar kami ulangi putusan sela. Sekira kalau terhadap putusan sela ini kalau putusan sela ini lanjutkan perkara. Kepada penasihat hukum, penuntut umum dan terdakwa, izin bahwa majelis perlu saya sampaikan bahwa majelis hakim sudah menyusun court calendar. Dalam artian, court calendar ini disusun sampai pada akhir putusan akhir. Ya. Dengan ketentuan. Yang mulia izin, suaranya berdengung yang mulia. Ya. Suaranya echo, berdengung. Jauh ya. Baik, saya ulangi ya, saudara penasihat hukum, terdakwa dan penuntut umum. Majelis hakim sudah menyusun court calendar. Itu rencana persidangan perkara ini. Dalam artian bahwa rencana persidangan yang dibuat ini, apabila nantinya pada tahap-tahap pemeriksaan itu tidak dilakukan, berarti ini tidak akan dilanjutkan. Pada sampai saat ini perlu saya sampaikan pada saudara tentang agenda persidangannya adalah pada hari Selasa tanggal 29 September sesuai dengan hak terdakwa dan penasihat hukum itu diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan.
Kemudian nanti pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, kepada penuntut umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau pendapatnya terhadap eksepsi penasihat hukum maupun eksepsi dari terdakwa. Berikutnya nanti tanggal 6 Oktober hari Selasa, Majelis Hakim akan menyikapi eksepsi itu setelah mendengar pendapat umum dalam suatu putusan selah. Kemudian sesuai kalender ini kami sudah susun untuk persidangan-persidangan berikutnya apabila ya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan, itu dengan pemeriksaan saksi yang mau tidak mau kami harus juga agendakan, harus buat rencana persidangannya. Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober, Kamis tanggal 15 Oktober, itu kesempatan pada penuntut umum mengajukan saksi 2 kali persidangan. Kemudian persidangan selanjutnya tanggal 20 dan 22 Oktober, Selasa dan Kamis. Kesempatan yang sama kepada penasihat hukum untuk mengajukan saksi adecat ataupun bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan. Tanggal 27 Oktober diberi kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan dalam acara pemeriksaan terdakwa. Tanggal 3 November 2020, penuntut umum dikasih kesempatan untuk menyampaikan atau membacakan tuntutan pidana. Berikutnya pada hari Selasa 10 November, pembelaan dari penasihat hukum. Selanjutnya apabila dipergunakan haknya untuk mengajukan replik oleh penuntut umum tanggal 12 November hari Kamis. Berikutnya terakhir kesempatan penasihat hukum maupun terdakwa menyampaikan duplik pada hari Selasa 17 November 2020 yang pada akhirnya nanti Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan paling lambat nanti tanggal 19 November 2020. Jelas Pak ya? Dari penasihat hukum, penuntut umum, terdakwa sudah jelas agenda sidangnya? Baik. Ya. Majelis Hakim, terima kasih Ya. atas buat kalender yang telah dibuat oleh Majelis Hakim. Ya. Kami sangat menghargai, walaupun sebenarnya kan kalender itu hanya yang pertama kali ya, sampai pada putusan sela dulu. Mungkin Majelis Hakim punya kebijaksanaan menyatakan dakwaan itu dibatalkan, mungkin saja. Itu kan potensi terjadi. Tetapi kebijaksanaan Majelis Hakim juga telah disampaikan tadi dengan bijaksana. Kalau putusan sela, atas putusan sela membawa implikasi untuk proses pemeriksaan pembuktian, sudah juga dijadwalkan. Oleh karena itu kami berusaha untuk mengikuti ya. Yang kedua terkait dengan surat kami, karena surat ini ditujukan kepada Mahkamah Agung, mohon juga menjadi pertimbangan nanti ketika ada tanggapan dari Mahkamah Agung menyesuaikan dengan proses dan jadwal sidang. Terima kasih Majelis Hakim. Ya. Tentang permohonan saudara itu tentunya akan kami pertimbangkan ya. Tentunya akan kami pertimbangkan. Yang penting kami sudah membuat jadwal persidangannya. Ya, demikian. Apabila nanti petunjuk dari atau pendapat dari Mahkamah Agung sudah turun, tentunya kami akan pertimbangkan. Ya, demikian ya. Kepada penuntut umum ya, tentang jadwal tadi itu, saudara sepakat atau setuju? Mohon izin Yang Mulia, dalam persidangan pada pagi hari ini kami sangat mengucapkan terima kasih atas kebijaksanaan Yang Mulia serta sangat mengapresiasi sikap dari teman-teman penasihat hukum yang kami hormati dan juga terdakwa pada pagi hari ini, sehingga persidangan kita bisa laksanakan dengan baik dan lancar. Semoga kedepannya
kita bersama-sama dapat memberikan pembelajaran hukum yang baik kepada masyarakat yang melihat langsung persidangan ini. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih penasihat hukum, terima kasih terdakwa. Ada tambahan sedikit Yang Mulia. Ya. Ya, mengenai jadwal atau schedule yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, kami sepakat. Dan kami juga dalam kesempatan ini sebagai tim penuntut umum menghimbau atau mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama mengedepankan hukum, etika dan profesionalitas. Hal ini sangat kita perlukan sebagai bentuk kepedulian kita sebagai aparat penegak hukum untuk memberikan pembelajaran tadi kepada masyarakat, baik warga masyarakat biasa ataupun kepada warga masyarakat akademisi ataupun kepada komunitas tertentu. Ya. Hal ini perlu juga kita saling mengingatkan bahwa suasana yang tertib dan kondusif akan menjadikan proses persidangan ini berjalan dengan baik. Mungkin untuk selanjutnya dari tim penasehat hukum ini kami juga mengapresiasi kepada dari jaksa penuntut umum ini kami mengapresiasi kepada tim penasehat hukum untuk tetap kita berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kami sangat berterima kasih Anda sudah datang dan hadir dalam persidangan. Demikian Majelis Hakim Yang Mulia. Ya, jadi demikian ya, karena sudah merupakan kesepakatan ya, baik dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum terdakwa atau terdakwa tentang court kalender tadi yang dibacakan tadi, sehingga kesepakatan ini semuanya akan dicatat dalam berita acara persidangan. Bagaimana dari penasihat hukum? Kurang jelas? Mohon diulang Yang Mulia. Ya. Mohon diulang, suaranya tadi putus-putus banyak sekali. Ya, baik. Jadi tentang jadwal sidang yang dibacakan tadi, karena sudah merupakan kesepakatan daripada penasihat hukum atau terdakwa beserta penuntut umum, sehingga kesepakatan ini semuanya akan dicatat dalam berita acara persidangan. Ya, sudah jelas? Sudah jelas mendengar? Mendengar Majelis Hakim, mohon maaf, tentang jadwal kami berusaha untuk mengikuti. Iya, Pasti. Nanti dicatat juga Pak ya, dari pendapat saudara. Sepakat, itu belum kami nyatakan. Ya. Kami berusaha hati, karena kita kan manusia ya. Ya. Ada hal-hal di luar kemampuan kita. Ya. Jadi kita berusaha untuk mentaati Majelis Hakim, ya. Itu catatan kami. Terima kasih. Ya, kami catat semuanya. Ya. Jadi ini merupakan kesepakatan, kalau tidak dipakai, ya tidak dipergunakan, ya boleh dianggap tidak mempergunakan haknya, gitu ya. Kami tegaskan seperti itu ya. Jadi dicatat dalam berita acara semua. Majelis Hakim, court calendar itu tidak menjadi hukum, ya. Court calendar itu bukan hukum, itu adalah panduan kita untuk menemukan satu proses sidang yang adil. Kami keberatan apabila tidak dinyatakan tidak menggunakan hak. Terima kasih. Ya, ini sudah kami karena sudah sepakat tadi, sehingga kami perintahkan untuk mentaati yang ini tentang court calendar ini. Ya. Yang Mulia, mohon izin. Sekali lagi kami hanya men-stressing saja pendapat rekan kami bahwa untuk court calendar itu panduan, bukan kesepakatan yang diartikan kemudian mengikat seolah-olah ini keperdataan, bahwa kemudian kalau tidak sesuai dengan court calendar yang Mulia susun, seolah-olah kemudian kami tidak menggunakan hak kami. Yang kami kemudian garis bawahi di persidangan ini adalah kami menghargai dan akan berusaha untuk memedomi court calendar
sebagai satu panduan agar persidangan ini berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi kemudian tidak bisa dimaknai bahwa apabila ada satu dan lain hal yang kemudian ada yang tidak sesuai dengan court kalender tersebut dinyatakan sebagai tindakan tidak menggunakan hak. Itu yang kemudian kami stressing dan mohon dicatat di situ. Artinya begini, kami menghargai court kalender sebagai panduan, tetapi kemudian tidak patut dimaknai bila mana kemudian ada sesuatu dan hal kemudian dinyatakan sebagai tidak menggunakan hak. Itu saja yang mohon dicatat Yang Mulia. Ya. Dan court kalender kita ini seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa pertama yang juga digarisbawahi hanya sampai putusan sela dulu, supaya kita kemudian tidak seolah-olah putusan sela ini otomatis kemudian akan menolak eksepsi kami dan kemudian meneruskan ini ke pembuktian begitu. Begitu Yang Mulia, terima kasih. Izin Ketua Majelis. Saudara penasihat hukum, apa yang disampaikan tadi itu memang demikian. Itu menjadi panduan. Tetapi namun demikian, walaupun itu adalah suatu panduan, ya, kita sepakati dalam artian kita harus memenuhi panduan itu. Setidak-tidaknya lancar tidaknya persidangan ketika kita mentaati rencana atau panduan yang sudah kita susun. Ya. Apabila pihak-pihak baik penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa tetap berusaha, yang sampai saudara sampaikan berusaha untuk mentaati, saya kira kita akan bisa menepati isi court kalender itu. Asal segala sesuatunya kita tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Saya kira demikian, tidak persoalan. Dan apa yang saudara sampaikan dari penasihat hukum, yang tadi mohon dicatat, kami sudah catat di dalam berita acara. Gitu ya, jelas ya? Cukup Pak, dari penasihat hukum? Bisa. Jelas? Cukup Yang Mulia. Ya, baik. Jadi sudah bisa diterima ya. Ya, karena semua sudah dicatat. Resepsi nanti pada hari yang sama. Oh ya. Pada hari yang sama di Ya. beberapa jam sebelum. Jadi untuk persidangan selanjutnya yaitu untuk mengajukan eksepsi ya dari penasihat hukum. Nah, untuk proses pengajuan eksepsi ini ya, jadi sebelum sidang dibacakan itu eksepsi supaya dikirim terlebih dahulu lewat email ya. Beberapa saat sebelum sidang itu agar eksepsi itu dikirim terlebih dahulu dengan menggunakan email, dan tolong dicatat emailnya ya. Ya, dicatat penasihat hukum PN dan PN huruf kecil ya. Dot Denpasar huruf kecil email.com. Ya, seperti itu alamat emailnya ya. Dicatat ya penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa agar dicatat pn.denpasar@gmail.com. Ya. PN Denpasar huruf kecil. PN, saya ulangi, pn.denpasar@gmail.com. Sudah didengar ya? Ya. Sudah didengar? Sudah suara saya kurang jelas tadi? Ya. Sudah didengar baik penasihat hukum maupun terdakwa ya. Jamnya jam 10 tetap. Jadi kita melanjutkan persidangan nanti kita jadwalkan sesuai dengan court kalender tanggal 29 September ya, jam 10 pagi ya, demikian ya. Jadi untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menyusun eksepsinya ya. Sidang ditunda pada hari Selasa 29 September 2020 jam 10 pagi. Ada pertanyaan lagi?
Sebelum ditutup ada pertanyaan baik dari penasihat hukum terdakwa. Tidak ada ya. Dengan demikian sidang ditutup dan akan dilanjutkan. Gimana? Yang mulia, terakhir sebelum ditutup sidangnya, ditunda. Gimana? Izin yang mulia, bagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, baik secara terbuka di media dan juga surat telah kami ajukan ke pengadilan CQ yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara akuo. Dari keluarga terdakwa mengajukan penangguhan penahanan untuk terdakwa, dan sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban yang resmi terkait dengan permohonan penangguhan penahanan, karena pertimbangannya adalah pertama, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, yang kemudian penting juga untuk memberikan kesempatan terdakwa sudah dijamin tidak melarikan diri dan tidak mengulangi perbuatan kembali dan juga tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang paling penting adalah terdakwa kooperatif selama dari penyidikan sampai proses ini sesungguhnya sepanjang itu sesuai hukum, dan mohon itu juga mendapat tanggapan resmi dari Yang Mulia. Saya jawab. Ya, tentang Dari terdakwa ingin menyampaikan sesuatu. siapa? Dari terdakwa silakan. Ya, untuk memperkuat penangguhan, saya juga siap jika akun saya tersebut dihapus untuk menjamin jika saya tidak mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang serupa. Itu akun Instagram JRX.id itu bisa saya atau bisa pihak kepolisian delete, itu tidak apa-apa untuk memperkuat penangguhan. Jika itu yang dikhawatirkan saya mengulangi perbuatan yang sama lagi, itu bisa menjadi saya siap untuk itu. Terima kasih Yang Mulia. Tentang permintaan saudara itu, ya nanti akan kami pertimbangkan, ya nanti majelis akan pertimbangkan, ya sudah akan dipertimbangkan, ya. Saya rasa sudah cukup, ya sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya. Dengan demikian